Salam para sahabat-sahabatku semua, sahabat-sahabat Dialog Kris, berjumpa lagi dengan kami. Salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia Rayu untuk kita semua. Sahabat Dialog Kris, beberapa waktu lalu ada yang minta ya agar dijelaskan sebuah pengetahuan tentang seluk-beluk tentang kinatah Kris atau Tosan Aji yang berkinatah. Apa sebenarnya tujuan, lalu mungkin tekniknya atau berbagai seluk-beluk ilmunya itu agar dijelaskan. Nah, kali ini saya akan mengajak saudara-saudara semua untuk mempelajari tentang hakikat yang sebenarnya keris berkinatah. Tinatah atau orang kebanyakan menyebutnya kinatah ya, tidak masalah meskipun katanya berbeda, kata yang diucapkan adalah berbeda antara tinatah dan kinatah, namun bagi orang kebanyakan arti yang diharapkan adalah sama, meskipun dasarnya adalah kata tinatah. Apa itu tinatah? Tinatah itu berasal dari kata dasar tatah yang dalam bahasa Jawa itu berarti pahat. Nah, lalu orang-orang kebanyakan orang keris mengatakan ini keris tinatah karena proses pembuatan hiasan pada sebuah keris dengan cara ditata. Untuk pemberian hiasan pada sebuah tosan aji, khususnya keris dengan cara ditata ini bidang-bidangnya banyak sekali. Ada yang di gonjo ya, ada yang di gande, ada yang di badan bilah, bahkan ada yang sampai 2/3 bilah. Itu kalau kebanyakan orang menyebutnya ini tinatah kamarogan. Kinatah sendiri yang tercatat itu paling populer di zaman era Sultan Agung, Mataram Sultan Agung ya, sekitar tahun 1600 berapa itu. Nah, di zaman itu paling populer kinatah atau hiasan-hiasan emas pada keris. Karena apa? Awalnya Sultan Agung memerintahkan seorang empu keraton tentunya ya, membuat sebuah keris dengan dapur, ada naga sasra, ada naga kiki, singo barong, dan ini semuanya dihias atau dikinatah emas. Selain itu juga saat yang tercatat itu saat acara bedah padi itu, semua perwira-perwira yang berjasa, kerisnya itu agamanya ditarik ke keraton dan diberi ganjaran, diberi hadiah sebuah kinatah emas yang berelief gajah singa. Nah, dari sini akhirnya menjadi tren. Nah, apakah sebelum itu tidak ada kinatah emas? Ada. Zaman Majapahit bahkan sudah dikenal, namun tekniknya ini beda. Zaman Sultan Agung itu adalah bisa dianggap negara yang merasa adidaya. Jadi perlu simbol-simbol kemakmuran, perlu simbol-simbol keadidayaan, perlu simbol-simbol kemewahan, dan di sini adalah disimbolkan logam mulia yang berupa emas yang dihiaskan atau ditata atau dikinatahkan di sebuah keris. Lalu untuk di Majapahit sendiri, ini urusannya sama kepercayaan. Karena bagi mereka emas adalah bukan simbol kekayaan. Ini di zaman Majapahit. Justru simbol kekayaan, kejayaan di zaman Majapahit itu adalah sadang pangan. Kalau emas itu bukan. Karena di zaman Majapahit itu bisa dikatakan emas itu sangat melimpah ruah. Beda di zaman Sultan Agung yang menyimbolkan sebuah kejayaan dan keadidayaannya dengan logam mulia berupa emas. Kalau Majapahit dan mungkin Mataram Senopaten atau Demak Pajang yang masih mewarisi keyakinan Majapahit, kepercayaan Majapahit itu tidak menyimbolkan sebuah kejayaan itu dengan emas, namun dengan sandang dan pangan dan juga kekuasaan. Teknik kinatah di sini ada dua ya, untuk menghiaskan sebuah logam mulia berupa emas pada sebuah tosan aji. Baik itu keris, tombak, pedang, dan lain-lain itu ada dua. Yang pertama adalah tinatah. Yang kedua adalah sinrasah atau orang kebanyakan menyebutnya serasah. Nah, tinatah itu tekniknya dengan cara
besi tosan aji, baik itu keris maupun tombak itu dilukai dulu. Ya, istilahnya seperti dicacah kayak gitu ya. Tempat yang akan diberi emas, hiasan emas itu dicacah. Tujuannya ini untuk mengikat emas. Karena emas sama besi itu kan tidak bisa nempel meskipun dipanaskan. Makanya diberi sebuah seperti luka duri-duri ya pada bilah keris besi itu, lalu ditempeli emas. Kondisi emasnya itu masih apa ya istilahnya, masih prongkolan gitu loh, masih gumpalan emas. Jadi tidak teratur lah. Setelah ditempelkan menempel, barulah emas ini dipahat kembali, dibentuk sesuai dengan tujuan pembuatan. Misal dibentuk naga atau dibentuk sulur-sulur tumbuhan apa, bunga-bungaan atau apa gitu. Ya, ini adalah teknik tinata. Lalu untuk yang kedua adalah teknik sinrasa atau orang banyak menyebutnya serasa. Serasa ini tidak caranya ini tidak melukai keris dengan cara di apa istilahnya dicacah, tidak. Namun seperti dikasih parit ya, kasih parit kecil gitu, lalu dituangi emas panas. Setelah dituangi emas panas itu otomatis kan ini ya apa itu ketutup, itu barulah istilahnya kalau Jawa itu dibangun, dibentuk ya, dibentuk seperti apa yang diharapkan. Teknik serasa inilah yang bisa dikatakan banyak dijumpai di era-era sebelum Sultan Agung ya, misal Majapahit. Kalau zaman Sultan Agung itu tekniknya sudah tinata. Karena ya ini berhubungan dengan kepartayaan dan bisa dikatakan juga apa ya, kemajuan zaman juga, karena semakin zaman itu kan semakin maju. Majapahit maju, tapi Sultan Agung dalam hal ini juga tidak kalah maju dan semakin dikembangkan. Mungkin dicari-cari bagaimana caranya agar menghias emas pada keris itu tidak mudah rontok atau dan sebagainya, itu ditemukanlah dengan cara seperti itu. Motif-motif tinata sendiri di sini ada banyak ya motif. Selain itu kalau seperti singa, naga itu kan mengikuti ornamen yang ada pada kerisnya sendiri karena reliefnya sudah berbentuk naga atau singa atau gandik-gandik yang berelief itu. Lalu untuk lung-lungannya itu loh, sulur-sulur ya. Kalau bahasa Jawa itu lung-lungan atau patran ya. Kalau bahasa Indonesia kita kenal sebagai sulur-sulur. Nah, sulur-sulur ini banyak sekali motifnya ya. Ada yang motif kalau Jawa itu ada patran sewu ya, atau sulur-sulur 1000. Dalam arti di sini bukan kok jumlah 1000, tidak, tapi sulur-sulur yang jumlahnya banyak sekali. Nah, lalu ada kamarogan, ada anggrek dan lain sebagainya. Tujuan kenapa tosan aji seperti keris, tombak dan lain-lain kenapa ditinata ini banyak sekali ya. Tujuan-tujuan itu banyak dari zaman dahulu sampai sekarang, itu macam-macam tujuannya. Kalau zaman dulu sampai sekarang, yang pertama itu yang paling benar, yang paling istilah kalau paling dalam bahasa Jawa yang paling benar ya, paling sesuai itu adalah memang semestinya ditinata. Nah, kenapa memang semestinya ditinata? Sebuah keris itu kalau memang levelnya ditinata, ya ditinata. Atau biasanya seorang empu itu bisa mengira-ngira, oh ini pantasnya diapakan gitu, ditinata. Atau bahkan kalau perlu empu itu dapat wangsit, kalau istilah Jawa. Oh keris ini cocoknya ditinata gitu, ditinata mungkin hiasan apa, diberi simbol-simbol apa, itu ada sejak zaman dahulu. Jadi kalau memang seorang pangeran memesan keris, kualitasnya kerisnya sudah bagus, nanti dibuat sandangan juga bagus, lalu untuk apa lagi diberi hiasan, kecuali kalau tidak ada istilahnya itu tadi ya, mungkin wangsit atau apa. Jadi ini memang levelnya semestinya ditinata. Ada keris-keris yang memang semestinya ditinata dari awal dibuat lalu ditinata, itu ada, karena memang ini levelnya. Sebuah pusaka yang memang harus ditinata. Salah satu alasan yang lain juga terkadang itu pusaka itu secara spiritual itu terlalu tinggi. Jadi untuk apa istilahnya meredam itu ya, meredam spiritual agar tidak terlalu tinggi kebablasan istilahnya itu ya, diberi ini peredam emas itu. Jadi peredam emas itu sebetulnya untuk meredam spiritual yang kebablasan. Jadi kalau kebablasan itu kan ingatnya sama yang maha kuasa saja, sudah tidak ingat dunia lagi. Nah ini jadi yang dimaksud
emas untuk meredam itu spiritual yang kebablasan, bukan kok untuk meredam keris yang galak dan sebagainya. Ini yang menurut yang saya pelajari ini justru keliru. Karena apa? Emas itu sifatnya panas. Nah ini kan simbol-simbol keduniawian. Sedangkan keduniawian itu menyimbolkan sebuah angkara murka, sebuah nafsu-nafsu dunia dan sebagainya. Jadi emas tidak bisa dibuat untuk meredam sebuah keris yang galak atau bagaimana istilahnya, tidak. Ini yang saya pelajari. Jadi justru emas itu meredam sebuah pusaka yang terlampau tinggi levelnya gitu. Yang kedua, tujuan Titinata adalah sebagai penanda atau sebagai penghargaan ya. Ini terbukti yang paling populer lagi itu di zaman Sultan Agung, di saat bedah pati itu yang tertulis bahwasanya seorang perwira, para perwira itu yang berjasa itu kan ditarik ya, agemannya atau keris-kerisnya, bahkan sampai tombaknya itu ditarik ke kerajaan Sultan Agung untuk diberi ganjaran atau penghargaan sebuah simbol yang disimbolkan sebuah emas itu tadi, ditatahkan atau dihiaskan pada sebuah kerisnya. Yang paling populer itu gajah singo. Ini sebetulnya penanda juga, karena kalau diartikan itu tahunnya itu sendiri, jadi sekitar tahun berapa, 1600 berapa itu saya agak lupa. Ini berarti Tinata emas itu sebagai penghargaan dan juga sebagai penanda sebuah kejadian ya. Ini banyak terjadi. Ada yang di zaman Sultan Agung, di zaman setelahnya itu banyak. Yang ketiga adalah sebagai pemulia. Bagaimana Tinata sebagai pemulia? Keris mungkin misalkan ini salah satu sahabat pernah diberi keris oleh seseorang. Nah ini dulu ini kejadian seperti ini banyak ya. Diberi hadiah oleh seseorang, diberi kenang-kenangan oleh seseorang, lalu dianggap ini adalah sebuah istilah penghargaan, sebuah hal yang bisa dikatakan berharga, maka dinaikkan levelnya, dimuliakan dengan cara diberi emas ya, diberi tinata emas atau diberi ornamen apa gitu dari hiasan emas, lung-lungan apa, dan juga bisa dijadikan sebagai penanda. Atau juga ada sebuah keris warisan ya, keris warisan dari leluhur kita dulu. Kerisnya sudah biasa gitu loh, sudah kondisinya sudah bisa dikatakan aus dan kurang utuh, maka sebagai pemulia, karena ini adalah keris warisan atau tosan aji atau pusaka warisan itu adalah sebuah identitas dari keluarga, identitas leluhur, kebanggaan leluhur. Jadi di sini bagi leluhur, bagi pewarisnya ini memuliakan benda-benda wibawa leluhurnya, identitas leluhurnya dengan cara diberi tinata emas. Ini berlaku dari zaman dulu sampai sekarang pun masih ada. Lalu yang keempat adalah penutup kekurangan. Nah, bagaimana tinata kok disebut penutup kekurangan? Jadi seorang empu di zaman dahulu ya, di zaman dahulu itu membuat keris terkadang itu dirasa kurang bagus. Secara mutu dan kualitas ini kurang bagus, tidak sesuai atau belum sesuai yang diharapkan oleh empunya itu. Maka untuk menutupi kekurangan itu kebanyakan zaman dulu itu ditutup dengan hiasan emas. Karena apa? Zaman dahulu emas itu murah. Tidak semahal zaman sekarang gitu loh. Orang mendapatkan emas di zaman dahulu itu lebih mudah, lebih murah dibandingkan mendapatkan bahan pamor. Ini ceritanya zaman dahulu seperti itu. Makanya seorang empu jika membuat keris dirasa kualitas dan mutunya ini kurang bagus, belum sesuai yang diharapkan oleh empunya, maka akan ditutup kekurangannya itu dengan hiasan-hiasan emas yang indah. Nah ini otomatis orang yang melihat keris itu akan terfokus dengan keindahan hiasan emas itu, tidak terfokus pada kualitas dan mutu keris tersebut. Ini zaman dulu sudah ada. Yang kelima adalah tren. Jadi keris di tinata itu gara-gara tren, itu sejak zaman dulu itu ada. Misal seperti ini, seorang pejabat ya berkumpul dengan teman-temannya pejabat. Oh di situ kerisnya berhiasan emas, berhiaskan yang mewah-mewah, maka orang tersebut atau pejabat tersebut tentunya tidak mau kalah gitu, lalu menjadikan kerisnya itu dihias
atau di tinatah emas itu ya. Jadi karena ini termakan tren, bahkan di zaman-zaman ini kurang lebih ya zaman Belanda ya, zaman kolonial itu ada keris-keris yang di tinatah kuningan. Nah ini sebetulnya korban tren. Kebanyakan itu korban tren. Kenapa? Karena di zaman itu memang mengunggul-unggulkan atau saling bersaing dengan kemewahan ya, siapa yang punya keris. Karena keris itu kan penanda, simbol identitas diri gitu loh. Kerisnya mewah, kerisnya berhiaskan batu mulia atau logam mulia seperti emas, ini berarti orang kaya. Nah, zaman dahulu itu ada juga yang karena tren itu tadi mengikuti itu biar terlihat kaya. Namun meskipun biar terlihat kaya, kenyataannya orang itu tidak mampu membeli emas. Lalu di alternatifnya itu biasanya ditinatah dengan kuningan. Nah, kuningan ini sering kita jumpai menempel pada sebuah keris. Biasanya itu yang sering ditemui itu penggarapannya itu kurang maksimal atau bisa dikatakan kurang bagus itu karena ya bahannya kuningan, lalu mungkin tukang penggarapnya juga tidak tukang yang profesional. Ini hanya untuk mengikuti tren. Kenapa saya bilang ini ada sejak zaman-zaman kolonial Belanda, sebelum itu tidak ada kuningan? Karena kuningan itu kan formulasi baru, ditemukan akhir abad ke-19, sekitar 1800 berapa itu saya lupa. Itu baru ditemukan formula kuningan. Kuningan itu kan bukan logam mandiri, namun formula. Nah ini baru ditemukan. Nah, itulah yang dijadikan alternatif orang-orang zaman saat itu yang bisa dikatakan menjadi korban tren hiasan tinatah pada sebuah keris. Tidak mampu membeli emas karena ingin ikut-ikutan teman-temannya, akhirnya ditinatah kuningan. Ini sering kita jumpai. Yang terakhir adalah tujuan kepentingan. Nah, keris ditinatah itu ada tujuan-tujuan kepentingan. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu kan ada tujuan kepentingan. Kalau zaman dahulu ya salah satu tujuan kepentingan seperti itu tadi, untuk penghargaan, untuk pemulia, untuk penanda dan lain sebagainya. Kalau di zaman sekarang ini kebanyakan yang kita jumpai itu agar terjual mahal. Itu banyak. Nah ini kalau keris baru yang ditinatah baru dan bagus dijual mahal, bagus. Ini perlu diapresiasi karena apa? Meneruskan tongkat estafet budaya perkerisan. Yang penting ini dikatakan ini baru, buatan baru, tinatah baru dan sebagainya. Ini perlu diapresiasi. Yang bisa dikatakan tidak baik adalah keris-keris lama. Nah, ini yang dijadikan korban. Keris-keris lama itu yang memang awalnya tidak bertinatah, di zaman sekarang ditinatah. Nah, ini kan menjadi korban keris lama. Akhirnya ya bisa dikatakan rusak karena teknik keris pembuatan tinatah zaman dulu zaman sekarang itu beda. Jarang yang mampu meniru teknik-teknik tinatah zaman dahulu di zaman sekarang. Nah, ini keris-keris lama menjadi korban. Tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan, kebanyakan, meskipun tidak semua, itu untuk agar terjual mahal. Kecuali kepunyaan sendiri nggak masalah. Ini warisan leluhur saya, gitu, leluhur kami, gitu. Ini keris lama dan demi agar lebih mulia itu ditinatah dengan emas, itu tidak masalah. Tapi kebanyakan yang beredar itu keris-keris dengan tujuan kepentingan agar terjual mahal. Demikian para sahabat-sahabatku semua, sedikit penjelasan tentang tinatah atau kinatah pada sebuah tosan aji ya. Semoga ini bisa menjadi dasar pengetahuan tentang tinatah, kenapa keris ditinatah, sehingga kita bisa memilih dan memilah jika ingin mengoleksi sebuah keris, sebuah tosan aji dengan hiasan tinatah logam mulia emas. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Sampai berjumpa kembali. Salam bahagia, damai sejahtera. Salam budaya, salam Indonesia. Rahayu untuk kita semua.